Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB Minggu 15 November 2020 bersama dengan saya, Pendeta Ivona Agustin Endrayani, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata di Batu Kajang yang dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di Pos Pelkes Pancaran Kasih, Muara Kate, Kalimantan Timur. Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga mendengarkannya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Engkau Allah sumber kehidupan kami yang telah menganugerahkan nafas hidup yang baru dalam hidup kami di hari ini. Saatnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan akan segala kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Dan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini kiranya boleh memberkati setiap mereka yang mendengarkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dalam pikiran kami sendiri, namun kami senantiasa benar-benar dituntun akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai yang keenam yang menyatakan ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Di minggu ke-24 sesudah Pentakosta ini, kita diajarkan dan kita diingatkan untuk bagaimana kita menyadari bahwa kehadiran seorang pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Terkhususnya kita yang berada dalam wadah gereja GPIB. Kita belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan tidak hanya cakap dalam berbicara, dalam menjadikan kepemimpinan kita juga harus mencapai target organisasi orang-orang yang kita pimpin. Oleh sebab itu, dalam pembacaan kita pada hari ini, sebagai seorang nabi, kita juga dikatakan sebagai seorang pemimpin umat. Seorang nabi bertugas untuk menyampaikan firman Allah. Dan firman Allah yang disampaikan disebut nubuat. Dalam menyampaikan firman Allah, para nabi harus mengamati segala kejadian di sekitar mereka. Kemudian mereka menyampaikan firman Allah untuk situasi tersebut. Dan kisah para nabi banyak terdapat dalam Perjanjian Lama. Seorang nabi bukan sekedar pemimpin agama. Nabi adalah yang dirinya telah dimasuki dan dikuasai oleh Roh Allah atau firman-Nya. Karena di dalam dirinya ada roh dan firman. Dan oleh sebab itu, bagaimana seorang nabi atau seorang yang menjadi pimpinan harusnya selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendeta yang ditempatkan di Pos Pelkes Pancaran Kasih di Muara Kate, secara khusus kami dihadapkan dengan pembangunan gereja. Ketika beberapa tahun yang lalu kami juga berupaya untuk bersama-sama dengan majelis jemaat, dengan majelis jemaat yang berada di induk, bahkan juga kami semua yang ada di Pos Pelkes beserta jemaat mengupayakan untuk pembangunan gereja.
Pembangunan gereja bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan tanpa adanya kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu mengarahkan umatnya, jemaatnya, untuk bersama-sama memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seorang pemimpin dikatakan nekat, artinya bahwa seseorang pemimpin percaya bahwa dalam keberaniannya ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong mereka. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sama untuk pembangunan gereja. Dan pembangunan gereja itu juga bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita diajarkan menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, berarti seseorang pemimpin yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kelakuannya, dalam setiap jerih payahnya, dalam setiap usahanya, dan juga kerja kerasnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik dalam kehidupan bergereja. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai yang keenam, dikatakan seorang pemimpin bisa atau berani berbicara mengenai hal yang banyak benar yang berasal dari Tuhan, yang memberikan jaminan bahwa ada pengharapan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap mereka yang mulai lesu, yang mulai patah hati, yang mulai bersungut-sungut, yang mulai bermalas-malasan untuk kembali meraih semangat yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan dan juga persoalan dalam kehidupan bergereja, terkhususnya di pos Pelkes, tentunya seorang pendeta yang ditempatkan di pos Pelkes perlu dan sangat membutuhkan dukungan dari beberapa orang yang sanggup untuk bekerja sama dalam pembangunan gereja. Ketika seseorang pemimpin mengatakan kita bangun, kita rubuhkan gereja terlebih dahulu, baru kita akan membangunnya kembali. Ada beberapa majelis jemaat, bahkan juga jemaat yang menyatakan sepertinya itu bukan hal yang mudah. Sepertinya apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu begitu nekat. Tetapi kenekatan itulah justru di dalamnya ada iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa seorang pemimpin percaya bahwa ketika kita yakin dan percaya untuk membangun suatu gereja, maka Tuhan akan sediakan berkat-berkat yang juga bersumber dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai seseorang yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin, jangan pernah ragu dan jangan pernah putus asa ketika kita akan membangun suatu rumah tangga, membangun suatu gedung, membangun suatu bangunan, atau apapun yang sedang kita usahakan saat ini, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalamnya. Agar keraguan, agar hal-hal yang hanya membuat pembangunan gereja atau hal-hal yang membuat sesuatu terhambat, dihalang atau terhalang, itu dijauhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah seorang pemimpin yang benar-benar mengandalkan Tuhan, agar setiap niat baik dan niat kudus kita diberkati Tuhan dalam setiap pembangunan gereja maupun dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tutup renungan Morning Call pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri morning call kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan biarkanlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap menjalankan sebagai pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Ajar kami untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, yang benar-benar mengandalkan Roh Kudus dan juga firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah setiap firman Tuhan boleh tertera dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.